Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Putri Ningsih dari Prodi D3 Keperawatan dengan nomor NIM 2014401073. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan dengan materi saya hubungan gaya hidup dengan kejadian hipertensi pada usia dewasa muda rentan umur 20 sampai 44 tahun. Nah, hipertensi adalah suatu keadaan di mana terjadinya peningkatan tekanan darah secara abnormal dan terus-menerus pada beberapa kali pemeriksaan tekanan darah yang disebabkan oleh satu atau beberapa faktor risiko yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, menurut Wijaya dan Putri pada tahun 2017, penyebab dari hipertensi adalah hipertensi esensial atau primer, merupakan 90% dari kasus penderita hipertensi di mana sampai saat ini belum diketahui penyebabnya secara pasti. Yang kedua, hipertensi sekunder. Pada hipertensi sekunder, penyebab dan patofisiologi dapat diketahui dengan jelas sehingga lebih mudah dikendalikan dengan obat-obatan. Gejala hipertensi yaitu hipertensi tidak memberikan gejala atau simptom pada tingkat awal. Kebanyakan orang menganggap bahwa sakit kepala terutama pada pagi hari, pusing, jantung berdebar-debar, dan telinga berdengung-dengung merupakan gejala dari hipertensi. Namun, tanda tersebut sebenarnya dapat terjadi pada tekanan darah normal, bahkan sering tekanan darah relatif tinggi tidak memiliki tanda-tanda dan gejala tersebut. Nah, faktor risiko hipertensi, faktor risiko yang tidak dapat diubah, faktor risiko melekat pada penderita hipertensi. Tidak dapat diubah yaitu umur, jenis kelamin, keturunan atau genetik. Faktor risiko yang dapat diubah yaitu kegemukan, obesitas, merupakan kurang merokok, kurang aktivitas fisik, konsumsi garam berlebihan. Nah, cara penatasannya yaitu hipertensi dapat dilakukan dengan obat modifikasi gaya hidup. Modifikasi gaya hidup dilakukan dengan membatasi asupan garam tidak lebih dari 1/4 atau setengah sendok atau 6 gram per harinya. Menurunkan berat badan, menghindari minum kafein, rokok, dan minum beralkohol. Nah, makan yang harus dihindari yaitu seperti makan yang berkadar lemak jenuh tinggi, makan yang diolah menggunakan garam, makan yang diminum dalam kaleng, susu full cream, mentega, margarin yang sumber protein hewani yang tinggi kolesterol, bumbu seperti kecap, Maggi. Komplikasinya yaitu tekanan darah tinggi apabila tidak diobati dan ditanggulangi, maka dalam jangka panjang akan menyebabkan kerusakan arteri dalam tubuh. Nah, faktor-faktor gaya hidup yang berhubungan dengan kejadian hipertensi pada usia dewasa yaitu pola konsumsi. Asupan lemak yang terdapat dalam makanan terdiri dari lemak jenuh, lemak tak jenuh, kolesterol dan trigliserida. Lemak jenuh ditemukan pada lemak hewan. Lemak tidak jenuh ganda ditemukan pada ikan salmon, tuna, dan kerang. Asupan natrium, kation utama dalam cairan ekstraselular tubuh yang mempunyai fungsi menjaga keseimbangan cairan dan asam basa tubuh serta berperan dalam transmisi saraf dan kontraksi otot. Nah, selanjutnya aktivitas fisik. Kurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan risiko hipertensi. Karena peningkatan risiko berlebihan berat badan, orang yang kurang melakukan aktivitas fisik cenderung mempunyai frekuensi denyut jantung yang tinggi. Otot jantung harus bekerja lebih keras. Nah, selanjutnya kebiasaan merokok. Kebiasaan merokok salah satu faktor penyebab penyakit hipertensi. Zat nikotin yang terdapat dalam rokok meningkatkan kelepasan epinefrin yang dapat mengakibatkan terjadinya penyempitan dinding arteri. Zat lain dapat dalam rokok adalah karbon monoksida atau disebut dengan CO yang mengakibatkan jantung akan bekerja lebih berat atau memberi cukup oksigen ke sel-sel tubuh. Kebiasaan istirahat. Kebiasaan istirahat ini cenderung membuatkan hipertensi karena kekurangan atau kelebihan tidur merupakan faktor risiko tekanan darah tinggi. Orang dengan waktu tidur yang kurang akan menjadi kurang fokus, mood yang berubah-ubah, merasa mudah lelah. Kurang tidur berlangsung dalam waktu lama berdampak pada meningkatkan tekanan darah. Aktivitas saraf yang sifatnya akan meningkatkan jika seorang memiliki durasi tidur yang pendek sehingga mudah stres dan mengakibatkan pada naiknya tekanan darah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.